Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat luar biasa. Puji Tuhan kalau kita ada sampai hari ini semua hanya karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa, kita akan membawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau. Karena kasih-Mu telah lebih dulu ada buat kami. Engkau nyata buat kami, juga pagi hari ini dalam ibadah ini ya Tuhan. Kasih-Mu Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan, memerdekakan setiap kami, melepaskan setiap kami dari segala tekanan, dari segala belenggu, dari apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu pagi hari ini membuat setiap kami Tuhan tenang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami membuka hati kami mau mengangkat suara kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu besar atas kami, kasih-Mu hebat atas kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku,
ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kasih-Mu Tuhan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Oh, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Oh, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari katakan dengan iman, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku Tuhan.
Ini kerinduan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kami percaya ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu ajaib buat kami. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu hebat atas kami. Kau selalu ada ya Tuhan. Kasih-Mu nyata, tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak berubah kasih setia-Mu Tuhan, selamanya. Kasih-Mu Tuhan, tiada yang lain, takkan pernah ada. Hanya Engkau Tuhan, hanya kasih-Mu saja yang memuaskan kami, yang membangkitkan kami, memberi kelegaan, memberi kekuatan untuk kami melangkah. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia pribadi yang selalu ada, selalu hadir, selalu nyata dalam hidup kita. Bahkan Dia sudah ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, yang terus menolong, menopang, memberi kekuatan buat setiap kita yang terus membuka hati untuk Dia bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu kami akan terus melangkah menjalani hari-hari kami, karena kasih-Mu yang menopang kehidupan kami, janji-Mu yang menguatkan setiap langkah-langkah kami. Kau ada dalam hati kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hati, mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Beri sorak-sorai buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, kita mau bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai bagi kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan hatiku memuji nama-Mu. Tiada terukur
selamanya. Mari yang bersyukur, mari katakan bersama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari bersama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita percaya kasih setia Tuhan besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyanyikan kasih setiamu yang besar atas hidup kami. Kami juga mau terus membuka hati kami, telinga kami untuk Engkau berbicara, karena Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Kami bersyukur, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mengajar kita. Alkitab berkata dalam suratnya Paulus kepada Timotius, dia berkata bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bertujuan untuk mengajar, lalu yang kedua menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan pada akhirnya mendidik kita di dalam kebenaran. Karena itu butuh respon hati yang terbuka untuk firman Tuhan itu mengevaluasi perjalanan iman kita sampai hari ini. Nah, masih ingat bahwa visi kita adalah go to the next level, ya, entering to the next level. Nah, hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting supaya kita tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan seperti yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, saya mau mulai dengan ini, ya. Perhatikan statement ini. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda jika Ia tidak memiliki sebuah tujuan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu datang dalam hidupmu, ujian datang dalam hidupmu tanpa Ia memiliki sebuah tujuan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya, baik itu sesuatu yang mungkin terlihat sangat buruk, sesuatu yang mungkin kita rasakan satu kondisi yang merugikan, hubungan yang tidak nyaman, ataupun peristiwa-peristiwa apapun yang hari-hari ini kita sedang jalani, dan bagi kita itu sesuatu yang tidak enak. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan itu terjadi kalau Dia tidak punya rencana, kalau Dia tidak punya tujuan. Dia punya tujuan, ya.
Nah, percayalah bahwa itu bertujuan untuk mempersiapkan kita. Itu bertujuan membawa kita pada peningkatan di level-level kehidupan yang berikutnya. Di kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan yang kemarin. Percaya Bapak Ibu, amin? Ya, bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita jika Dia tidak memiliki sebuah tujuan. Artinya Tuhan selalu bekerja dengan sebuah tujuan. Amin. Kita deal di sini, jangan sampai kita nggak deal di sini. Kalau kita nggak deal di sini, maka kita akan terus meragukan Tuhan. Maka kita akan terus mempertanyakan Tuhan. Setiap keadaan tidak baik, kita marah sama Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebab Alkitab berkata bahwa Dia memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun unsur yang namanya kejahatan, unsur yang buruk, unsur yang tidak baik. Tidak ada. Yang ada di dalam diri Tuhan itu kebaikan, kemuliaan, kekudusan. Semua yang mulia itu ada dalam dirinya. Bagaimana mungkin Dia mengeluarkan sesuatu yang buruk padahal itu tidak ada di dalam dirinya. Nah, kita harus selesai dengan pemahaman seperti ini. Supaya kita tidak jatuh bangun terus bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa? Mengapa? Ya, tapi pemahaman kita akan menolong kita. Ya, untuk mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya tujuan. Dia terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semata-mata hanya untuk kebaikan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bangsa ini, di dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita secara pribadi. Percayalah Bapak Ibu, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tidak mungkin Dia izinkan virus corona melanda Indonesia, melanda kota kita, bahkan mungkin sampai kepada bangsa-bangsa tanpa Tuhan memiliki tujuan. Tuhan itu bekerja selalu dengan agendanya. Dia punya tujuan. Dia ciptakan manusia, Dia punya tujuan. Dia hadirkan kita di dunia ini, Dia punya tujuan. Semua Dia kerjakan dengan tujuan-tujuan yang mulia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya coba memahami, coba merenungkan situasi-situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu perhatikan ini, kenyamanan bukanlah situasi terbaik untuk melihat kualitas hidup seseorang. Kenyamanan bukanlah kondisi yang baik, bukanlah ujian terbaik untuk melihat kualitas hidup seseorang. Setuju? Kalau semuanya baik-baik, kita gampang sekali mengucap syukur. Kalau semuanya baik-baik, kita gampang sekali bersikap baik, berperilaku baik, melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena semuanya baik-baik saja. Ya, bagaimana ketika keadaan memburuk? Ya, toko sepanjang hari nggak ada yang masuk. Ya, lalu kemudian hubungan memanas gitu ya. Ada sikap-sikap yang mungkin melukai kita, kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan kita dengar. Ya, bagaimana dengan situasi itu? Oleh sebab itu saya tulis bahwa kenyamanan bukanlah situasi terbaik untuk melihat kualitas hidup seseorang. Padang gurunlah yang akan menyatakannya. Padang gurun selalu dikonotasikan, diartikan sebagai situasi yang tidak nyaman ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir, ke Israel, padang gurun itu tidak nyaman. Ya, panasnya luar biasa, nggak ada pemandangan yang enak untuk dilihat, hanya gurun saja, tanah saja, gundukan tanah, gunung batu, hanya itu saja yang terlihat. Ya, itu tempat yang tidak menyenangkan. Nah, padang gurun itu situasi yang tidak enak, kondisi yang tidak enak, tapi itulah tempat terbaik untuk melihat kualitas hidup seseorang. Ya. Di padang gurunlah nanti akan terlihat kualitas kita yang sesungguhnya. Kualitas seseorang, karakternya
imannya di situ akan terlihat, kesetiaannya akan teruji, ya, imannya akan ditantang, komitmennya perlu pembuktian, imannya juga, kekuatannya, ketekunannya, kasihnya, semua itu akan terlihat pada kondisi-kondisi yang tidak enak. Kita akan sangat bisa mengetahui siapa kita sesungguhnya. Bukan pada kondisi baik-baik saja. Pada saat atau kondisi yang tidak nyaman, tidak enak. Ketika doa-doa kita tidak terjawab. Ya, ketika janji Tuhan kelihatannya berlambat-lambat datang dalam hidup kita. Pergumulan kita tidak selesai-selesai. Nah, di area semacam itu, di kondisi semacam itu, maka sangat mungkin untuk kita mengetahui kualitas dari manusia batinia kita. Kualitas kedewasaan kita sangat mudah terbaca. Apakah kita menjadi orang yang mudah sekali meledak-ledak? Apakah kita menjadi orang yang mudah sekali meragukan, mencurigai, dan lain sebagainya? Itu sangat mudah terlihat ketika kita ada di padang gurun. Ketekunan kita, kasih kita, karakter kita, kekuatan kita, iman, komitmen, kesetiaan, itu semua akan terbongkar, terbaca oleh semua orang pada saat kita ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Bagaimana respon kita dengan usaha yang menurun drastis? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana respon dan reaksi respon kita ketika misalkan Tuhan izinkan kota kita seperti di Semarang, Jawa Timur, atau Jakarta? Apakah kita menjadi orang yang takut, pesimis, kemudian mempertanyakan banyak hal? Bagaimana hubungan-hubungan yang mungkin menjadi rusak, terancam pada perpisahan dan lain sebagainya? Bapak Ibu, kondisi-kondisi ini akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Nah, di 1 Korintus pasal yang ke-10 kalau Bapak Ibu baca, Paulus kembali menuliskan, mengangkat kembali kisah bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ya. Lalu kemudian saya mengutip beberapa ayat saja. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Israel yang ada di padang gurun keluar dari tanah Mesir. Ya. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11 perhatikan ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi semua kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab bukan hanya untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang begini, dia tuliskan kembali kisah tentang orang Israel. Bagaimana orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mencobai Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada Baal, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka mengalami kondisi yang semakin buruk. Ya, karena bangsa Israel ada bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Kita akan baca di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel menyembah, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mereka ada dalam keadaan yang aman. Diberkati Tuhan. Ya, ternak-ternaknya diberkati luar biasa. Tapi ketika mereka beralih hati. Mereka tidak setia lagi. Mereka mulai menyembah dan beribadah kepada Baal. Tiba-tiba saja kondisi mereka ditawan, mereka kalah perang, tiba-tiba kutuk terjadi, penyakit sampar melanda seluruh kehidupan mereka. Keadaan mereka kemudian menjadi ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus perlu mengingatkan kepada setiap kita orang-orang percaya bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel itu menjadi contoh sekaligus peringatan. Buat siapa? Buat kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba.
pelajaran ini sangat-sangat penting buat kita. Di tulisannya yang lain, Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia. Dikatakan demikian. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, jangan tertipu, terjemahan yang lain. Ya, jangan teralihkan, jangan berpikir di luar apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Allah yang hidup menerjemahkan, janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan begini, jangan anggap Allah itu tidak lihat. Jangan anggap Tuhan tidak mendengar apa yang kita katakan, tidak melihat apa yang kita lakukan. Lalu kemudian kita berpikir kita abaikan Tuhan. Nah, Tuhan pasti tidak peduli dengan hal-hal yang kita kerjakan. Paulus bilang gini, jangan tertipu. Jangan mengabaikan Tuhan. Lalu berpikir kita tidak akan tanggung akibatnya. Apa yang kita tabur lewat tindakan, lewat perkataan, Alkitab berkata kita akan menuainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan hal ini. Padang gurun akan memperlihatkan dua sikap orang percaya kepada Tuhan. Dua sikap yang muncul, yang seringkali muncul, ya. Ketika ada dalam kondisi yang tidak baik, keadaan kondisi yang tidak menguntungkan, atau mungkin semakin memburuk, tekanan-tekanan yang semakin berat, situasi yang tidak kunjung berubah menjadi baik, ya. Nah, respon yang seringkali muncul, ya. Yang pertama, orang-orang yang tetap menghormati Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Sekalipun terlihat hari ini tidak menguntungkan, tapi percaya bahwa hari depan itu pasti ada. Harapan tidak akan hilang. Tapi orang yang kedua akan bersikap kasar, berperilaku kurang ajar terhadap Tuhan. Wow. Ya, kayaknya kata-kata ini sepertinya kurang pantas ditulis, kurang ajar. Tapi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Alkitab menuliskan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau kasih tema begini. Hati-hati dengan mulutmu. Awasi mulutmu. Bapak Ibu, Yakobus bilang, tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan lidah. Ya. Sekalipun kecil, tapi dia mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah dengan lidahnya. Tapi kita bisa menjaga lidah kita. Kenapa? Karena Alkitab telah memberikan kita peringatan. Artinya, kita sudah diberitahu bahwa lidah kita perlu kita jaga. Kita perlu konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Ya, kita harus pastikan bahwa apa yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar. Masih ingat di Bilangan berkata, ya, beberapa waktu yang silam saya pernah sampaikan bahwa apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itulah yang akan Tuhan kerjakan. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kitab Maleaki. Ya. Di awal saya berkata bahwa padang gurun, keadaan yang susah, itu seringkali memunculkan dua sikap dan reaksi daripada orang-orang percaya, umat Tuhan. Nah, kitab Maleaki ini ditulis ketika orang-orang Yahudi pasca pembuangan. Ya, sebelumnya
di zaman Hosea mereka ditawan di Babel karena pemberontakan Israel, bangsa yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Baal. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan Babel mengalahkan Israel, lalu mereka ditawan. Kemudian Babel dikalahkan oleh Persia, lalu kemudian tawanan-tawanan ini kembali ke Yerusalem. Nah, ya, kemudian di kitab Maleakhi, kitab yang terakhir dari kitab Perjanjian Lama, ya, ini kembali Tuhan ingin menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Ya, kasihnya tidak berubah. Dia mengingatkan, dia mau menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang salah dalam kehidupan mereka. Ya, kalau Bapak Ibu membaca kitab Maleakhi, itu adalah kitab yang berisikan tanggapan, ya, tanggapan Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bangsa Israel. Nah, mari kita akan lihat. Tadi saya katakan bahwa ada dua tipe respon yang seringkali muncul di masa-masa yang sukar. Yang pertama, orang yang tetap menghormati Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mengabdikan dirinya kepada Tuhan, mentaati aturan-aturan Tuhan, kehendak Tuhan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang berperilaku kasar, berkata kurang ajar kepada Tuhan. Nah, saya tunjukkan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ya, ayat yang sering kita bacakan di ayat yang ke-10, 11, 12. Tentang apa? Persepuluhan. Ya, itu ayat yang sering kali dipakai karena Tuhan juga tegur mereka kan. Karena mereka tidak membawa kembali persembahan 1/10 pada zaman Maleakhi itu. Imam-imam ditegur, umat Israel juga ditegur. Karena mereka menipu Tuhan. Lalu mereka bilang, dengan cara bagaimana kami menipu Tuhan? Nah, lalu nanti Bapak Ibu bisa baca itu di ayat 10, 11, 12. Nah, ayat 13, Tuhan bilang begini, bicaramu, apa? Bicaramu apa? Halo? Kurang ajar. Ya, enggak sopan. Bicaramu tuh kasar. Ya, mungkin kayak dialek saya ini ya. Kemarin ada yang bilang, "Oh, apakah memang Kalimantan dialeknya kayak begini?" Ya. Ya, mungkin mirip-mirip sama Medan lah, gitulah. Ya. Bapak Ibu, bicaramu kurang ajar ini bukan soal dialek atau tinggi rendahnya. Ya, tapi pemaknaan dari kalimat dan kata-kata yang dikeluarkan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Apa yang kami bicarakan di antara kami? Jadi ada sekelompok orang yang ternyata dinilai oleh Tuhan. Tuhan melihat itu sebagai sebuah sikap pembicaraan yang kurang ajar. Nanti kita lihat ya, kata-kata, kalimat, statement seperti apa yang bisa dinilai Tuhan. Ternyata kalimat-kalimat yang keluar atau kita sedang pikirkan di dalam batin atau hati kita, itu ternyata kurang ajar bagi Tuhan. Ya, kalau itu kurang ajar, yuk kita sama-sama bertobat. Jangan-jangan kita ada di sana ya. Karena saya menemukan juga, oh Tuhan, saya ini pernah lakukan kayak begini ya. Jadi sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya lebih dulu dididik oleh Tuhan. Nah, tapi juga ada sekelompok orang ya. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan. Mereka bilang gini, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, kalau Tuhan mendengar, berarti Tuhan itu memperhatikan apa yang kita katakan. Dia memperhatikan apa yang kita lakukan, tapi dia juga mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan sekalipun itu di dalam hatimu, dia mendengar. Baca di dalam Alkitab,
kitab perjanjian baru, Bapak Ibu akan temukan berkali-kali Yesus mendapati ya apa dan mengetahui apa yang sedang ada di dalam pikiran mereka. Satu kali ada Yesus dikerumuni oleh orang banyak, Yesus masuk ke satu rumah, orang berkerumun ya, sehingga sangat padat, orang tidak bisa masuk. Lalu ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang, masih ingat? Ya, lalu diturunkan dari atap. Ya, lalu Yesus berkata, "Hai anak, ya imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu Alkitab tulis orang-orang yang ada di sana, mereka batin, siapa dia yang bisa mengampuni dosa? Lalu Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Yesus berkata, apa yang kamu pikirkan? Mana yang lebih susah? Berkata diampuni dosanya atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, waktu murid-murid memperbincangkan siapa yang paling besar, Yesus tahu. Walaupun Yesus lebih dulu di depan, tapi dia tahu mereka kasak-kusuk ngomong apa. Yesus tahu. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita cuma batin di dalam hati kita, Yesus tahu. Tuhan mendengarnya. Walaupun kita ngomong cuma lembut sekali, dengar gini, Tuhan mendengar. Ya, nah orang-orang yang takut Tuhan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Bahkan di tempat tidur sekalipun. Pernah baca kisah yang Elisa, ya, terus menyampaikan kepada Raja Samaria apa yang dilakukan oleh raja orang Filistin. Sampai raja Filistin kan marah, siapa jadi mata-mata? Ya, lalu mereka bilang gini, ada nabi yang tahu. Bahkan ketika baginda ngomong di kamar raja, nabi itu tahu. Kok nabi tahu? Karena Tuhan mendengar. Bapak Ibu, Tuhan mendengar. Bahkan waktu kita mungkin sembunyi di bawah tangga ngomong sendiri, Tuhan mendengar. Ya, Bapak Ibu, dan dikatakan gini, mereka bilang ini, sebuah kitab peringatan ditulis di mana? Di hadapannya, tidak jauh dari Tuhan. Apa yang ditulis? Ya, ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi di depan Tuhan, Tuhan mencatat untuk mengingat siapa orang-orang yang takut akan Dia dan yang menghormati Dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saya mau kita menyoroti ya kelompok yang pertama. Ya. Orang-orang yang bicaranya kurang ajar kepada Tuhan. Berharap itu bukan kita, ya. Nah, mari perhatikan ini. Maleakhi pasal 3 ayat 14. Mereka kan berkata begini, apa yang kami bicarakan tentang di antara kami tentang engkau. Lalu kemudian ayatnya yang ke-14 berkata, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, karena menggunakan kata dan, itu memiliki pertanyaan yang sama. Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itu yang ketiga. Yang keempat, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, ya, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bapak Ibu, saya mau kita telaah satu-satu, ya. Mari kita lihat yang pertama. Ya, kalau ada statement, kalau ada pernyataan atau kalimat yang pernah terbersit dalam pikiran kita, muncul di hati kita, apalagi sampai diucapkan oleh mulut kita, ketahuilah bahwa di mata Tuhan apa yang kita katakan itu adalah perkataan yang kurang ajar terhadap Tuhan.
perkataan yang tidak sopan, perkataan yang kasar kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, di mata Tuhan kita ini berlaku kurang ajar ketika kita berkata begini, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, kata sia-sia itu menggunakan kata salf. Sia-sia artinya nih kosong, tidak berguna, perilaku yang tidak bernilai, tidak berharga. Jadi kita berkata begini, tidak ada gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Ya, toh keadaan kita juga kayak begini, tidak ada gunanya. Ini sebuah tindakan yang tidak punya nilai beribadah kepada Tuhan. Sia-sia, kosong, tidak berguna. Ngapain kita ibadah? Ngapain kita habiskan waktu ya untuk melayani Tuhan? Waktu kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu, di mata Tuhan dalam penilaiannya Dia, kita sedang berbicara kurang ajar terhadap Tuhan. Nah, kata beribadah itu menggunakan kata abad dari bahasa Ibrani yang artinya begini, melayani, mengabdi, menjadikan diri kita seorang hamba. Nah, hamba itu kan tugasnya mengabdi dan melayani. Jadi kalimat yang kita bisa sederhanakan untuk kita pahami, kalau kita pernah berkata begini, tidak ada gunanya melayani Tuhan itu. Tidak ada gunanya kita mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita menjadi hambanya. Tidak ada gunanya. Dengar, perkataanmu itu di hadapan Tuhan adalah kata-kata yang kurang ajar. Tuhan akan bilang ini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kamu pikir aku tidak layak untuk dilayani? Kamu pikir aku tidak layak menerima pengabdian ya dari seorang manusia yang aku ciptakan? Bukan hanya aku ciptakan, bahkan waktu dia jatuh dalam dosa, aku sendiri turun dan tebus dia karena dia bernilai. Lalu kita berkata, apa gunanya ya? Sia-sia, nggak ada gunanya. Kita pelayanan itu nggak ada gunanya. Menghabiskan waktu, menyia-nyiakan segala sesuatu. Mending di rumah, mending kita nonton, mending kita pergi, mending kita makan-makan. Lebih baik pesta dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau itu pernah muncul dalam pikiran kita, kalau itu pernah terbersit sebagai sebuah statement dalam hati kita, dengar, Alkitab berkata, di mata Tuhan kita sedang kurang ajar terhadap Dia. Dia Tuhan, Dia Tuan, Dia penguasa bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus juga pernah ingatkan jemaat di Korintus. Ya, kita seringkali dengar ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Bukan hanya berdiri teguh, jangan goyah. Tapi Paulus bilang begini, justru harus semakin giat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tapi orang yang berlaku kasar kepada Tuhan berkata gini, itu sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpikir begini, bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman, itu sia-sia. Ngapain kumpul-kumpul ngabisin waktu? Bapak Ibu dengar ini baik-baik, itu bukan sia-sia. Ya. Sebab kita sedang menyembah Raja di atas segala raja yang hadir di tengah-tengah kita. Karena Yesus berkata, 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku pasti ada di tengah-tengah mereka. Dan kita kumpul, kita mau menyembah Tuhan.
Kita mau melayani dia dengan apa yang ada pada kita. Lewat hidup kita, pujian kita, penyembahan kita, kesaksian kita. Lalu kita berpikir itu sia-sia. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kita sedang berbicara kurang ajar tentang Tuhan. Bukan saya yang ngomong. Alkitab berkata, Paulus bilang semua yang dituliskan itu jadi contoh dan jadi peringatan buat kita. Makanya dia ungkit bahwa apa yang kau lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu hitungannya belakangan. Ya, hitungannya belakangan. Kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu itu. Pada hari yang telah Tuhan tentukan, dia akan memberikan kepada kita upah. Dia akan memberikan kepada kita mahkota. Hitungannya belakangan. Kita mau hitungannya sekarang. Nah, itu yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, kalimat atau perkataan yang dinilai Tuhan itu adalah kata-kata yang kurang ajar kepada Tuhan. Itu ketika kita berkata begini, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya kita menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa untungnya kita melakukan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Apa untungnya? Kita sedang bicara kurang ajar loh sama Tuhan. Apa untungnya saya taat melakukan apa yang harus aku lakukan kepada Tuhan? Apa untungnya aku taat? Itu bahasa yang lebih sederhana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita pernah mengucapkan itu dari mulut kita, dengar ini. Kita sedang bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Waktu kita berkata, apa untungnya aku menjaga hidup benar? Apa untungnya aku taat kepada semua yang Tuhan sudah perintahkan? Untungnya apa? Apa untungnya aku mengampuni? Aku mengampuni maka malah aku diperlakukan dengan tidak adil. Semakin aku mengampuni, semakin aku merendahkan hati datang, aku malah dikata-katai. Apa untungnya aku mengampuni dia? Apa untungnya aku memberi? Apa untungnya aku melayani? Apa untungnya aku bekerja dengan jujur? Ya, semakin aku jujur, semua orang tidak suka dengan kejujuranku. Hari-hari ini bukankah jujur itu seperti aib? Kita ada di sebuah kantor, kita jujur, justru teman-teman kita nggak suka. Sepertinya peluang untuk dapatkan uang sampingan jadi tertutup gara-gara kehadiran kita yang jujur. Apa untungnya kerja dengan jujur? Oh, yang lain semua bohong kok, semua nggak jujur kok kerjanya. Lalu kita berkata, apa untungnya aku taat kepada perintah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita itu kan gini, kita selalu ukur untung dan rugi dari penilaian kita, bukan dari penilaian Tuhan. Padahal begini, penilaian kita soal untung dan rugi itu tidak absolut loh, tidak pasti loh. Apa yang kita anggap rugi hari ini, ya nanti beberapa waktu kemudian itu bisa menjadi keuntungan dan kita syukuri loh. Ya, coba saya kasih contoh ilustrasi. Ya, katakanlah begini. Ya, saya ini harus ke Jakarta. Ya. Dan saya harus segera ke Jakarta. Lalu kemudian saya udah janji nih. Karena janji ketemu di sana, ya di Jakarta itu jam 7 pagi. Nah, saya sudah mulai hitung-hitung kan? Berarti perjalanan kurang lebih 4 jam karena ada tol sekarang. Ya, 4 jam berarti saya kalau jam 7 berarti jam 6, 5, 4, 3 ya, jam 3 lah. Saya harus berangkat, berarti saya harus bangun jam 2 ya. Saya sudah pasang alarm, cuma karena semalam terlalu banyak ngobrol, akhirnya tidur agak kemalaman. Alarm bunyi, saya nggak bangun.
Ya, akhirnya saya bangun jam berapa? Jam 3. Waktu saya bangun jam 3, wah gimana ini, aku harus udah janji nih, aku harus ke sana. Ya, lalu kemudian saya nekat juga. Ya udahlah berangkat gitu, udah pokoknya gosok gigi, cuci muka, udah nggak usah pakai mandi, berangkat. Begitu berangkat Bapak Ibu, padahal saya ada janji bisnis di sana. Ya, saya mau teken kontrak bisnis 5 miliar proyek gitu. Ya. Nah, karena saya telat bangun, orangnya sudah bilang kalau Bapak nggak datang jam 7, maka bisnis ini saya akan serahkan kepada tender yang kedua, orang yang menawar kedua. Oh, jadi saya harus jam 7 di sana di kantornya. Bangun jam 3, kemudian berangkat ada macet. Macetnya 2 jam. Akhirnya saya sampai di sana jam 9. Saya kehilangan proyek itu. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya untung atau rugi? Halo? Rugi kan? Hilang proyek 5 miliar. Hitung-hitung itu paling tidak 2M masuklah keuntungannya. Begitu mungkin ya. Wah, saya udah menyalahkan siapa? Wah, saya marah, saya merasa rugi. Gitu. Ya. Lalu kemudian 5 bulan kemudian saya dapat kabar dari seorang teman. Dia bilang begini, untung waktu 5 bulan yang lalu bukan kamu yang tanda tangan proyek itu. Ternyata itu abal-abal, itu tipuan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara saya untung atau rugi? Nggak tanda tangan pada hari itu. Halo? Untung. Betul? Saudara lihat. Apa yang kita anggap rugi hari ini, itu bisa jadi keuntungan dan kita syukuri loh. Nah, Tuhan punya gambaran besar. Ketika Dia mengizinkan apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan hanya punya rencana yang menguntungkan kita. Lalu kita tanya, apa untungnya taat sama Tuhan? Apa untungnya mematuhi apa yang Tuhan mau? Kita sedang bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Kita sedang berpikir bahwa Tuhan itu merencanakan yang buruk dalam hidup kita. Hanya karena penilaian kita yang sempit. Untung rugi. Kita menilainya dari kacamata kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya gambaran besar atas hidup kita. Tapi kita hanya bisa lihat sebatas pandangan mata kita. Oleh karena itu jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Dia selalu memberi keuntungan besar buat kita. Sejak awal, Dia memberi keuntungan yang besar buat kita. Apa yang Dia tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara? Keselamatan. Itu berkat yang terbesar. Bagi saya, berkat terbesar bukan mujizat. Saya sakit sembuh, miskin kaya, bukan. Berkat terbesar dalam hidup saya adalah gini. Saya yang harusnya mati, tapi beroleh keselamatan. Saya yang seharusnya ada di neraka, beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saya yang harusnya terbuang, didamaikan oleh Yesus Kristus. Itu berkat terbesar. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Nyawanya saja Dia kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Di perjanjian lama, pakaian berkabung digunakan yang pertama untuk peristiwa berkabung. Yang kedua, ketika kita mendengar berita yang akan membawa penderitaan dan kesusahan yang besar. Yang ketiga, pakaian berkabung ditandai sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau kita berkata apa untungnya kita bertobat? Apa untungnya kita berpaling kembali kepada Tuhan? Kita sudah lakukan ini, itu, tapi keadaan kita tetap aja memburuk. Apa untungnya? Orang-orang di luar sana yang berdosa, mereka tetap makmur, mereka tetap maju, mereka sehat-sehat saja.
Itu yang dikatakan kalimat yang berikutnya di kalimat 15. Kalau kita berkata, nggak ada untungnya saya bertobat dari dosa-dosa saya. Saya jadi orang baik pun tetap aja diperlakukan tidak baik. Saya tinggalkan judi saya. Tetap saja makan susah, kerja susah. Saya tinggalkan semua kebiasaan buruk saya. Keadaan saya juga nggak tambah baik. Apa gunanya? Mending tetap judi. Kan masih ada bisa untung bisa rugi. Kalau lagi hoki kita untung menang judi lumayan. Waktu kita berkata seperti itu, Tuhan bilang bicaramu kurang ajar tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, kita bilang begini, mereka bilang gini. Kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang yang bertindak sembarangan, yang penting untung, yang penting dapat cuan, ya, mau dosa, mau tidak dosa. Orang-orang ini bilang begini, hidup mereka lebih baik kok. Mereka lebih senang, ya. Bahkan mereka lebih mujur. Orang-orang fasik, dia tahu kebenaran tapi dia tetap lakukan dosa. Malah lebih untung usahanya, bisnisnya lebih maju. Bohong-bohong dikit tapi dia lebih maju. Aku yang bertindak jujur malah keuntunganku sedikit. Dan rasanya begitu sulit kehidupan dijalani. Bapak Ibu, bahkan kita berkata begini. Waktu mereka mencobai Tuhan. Ternyata gak ada tuh hukum karma buat mereka. Mereka sehat-sehat saja. Nanti Bapak Ibu pulang baca di Mazmur 73. Asap itu bilang begini, percuma aku menjaga diriku. Ya, suci, mencuci tanganku tanda tak berdosa. Itu orang-orang berbicara dengan sombong tentang Tuhan, ya, berlaku fasik. Mereka makmur, mereka sehat, mereka tidak kena tulah. Lalu tapi dia bilang ketika aku masuk dalam hadirat Tuhan, aku tahu bahwa kemalangan itu sedang menanti mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita hati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu perhatikan ini. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, siapa yang menganggap enteng perkataan Tuhan, ya, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jaga mulut kita. Jangan sampai bicara kita kurang ajar tentang Tuhan. Kita berkata sia-sia mengabdi kepada Tuhan. Sia-sia melayani Tuhan sebagai hamba. Ya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya aku taat kepada firman Tuhan. Aku taat malah buntung, ya. Aku taat malah rugi. Tidak ada untungnya aku bertobat. Tidak ada untungnya aku kembali kepada jalan yang benar. Udahlah kadung sekalian, sudahlah. Biar aja hidupku kayak begini. Saudara sedang berkata-kata kurang ajar kepada Tuhan. Lalu kita berkata begini. Tuh buktinya mereka hidup dalam dosa makmur. Mereka lebih diberkati. Mereka lebih kaya. Mereka lebih sukses. Gak ada penyakit. Kelihatannya happy-happy saja. Bapak Ibu, Alkitab berkata, kita berkata kurang ajar, tidak sopan tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar ini baik-baik, Tuhan tidak memiliki hal yang buruk untuk hidup kita. Kita pikir kita rugi mentaati firman Tuhan karena orang lain lebih diberkati, lebih beruntung pada mereka hidup dalam dosa. Kenapa saya yang hidup benar, keadaan saya begini? Bapak Ibu dengar gini, berkat itu ada dua. Ada berkat umum, ada berkat khusus.
Ya, berkat umum tuh begini. Yesus berkata, Bapakku memberikan matahari kepada orang jahat, kepada orang baik. Dia kasih udara kepada semua orang jahat, orang baik. Itu berkat umum. Kesehatan juga berkat umum. Ya, keberhasilan itu juga berkat umum. Kalau orang bekerja, dia akan dapat hasil, itu hukum. Dia tekun, dia simpan uang, ya sedikit demi sedikit, dia akan kaya. Tapi orang-orang di luar Yesus tidak dapatkan berkat khusus. Berkat ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Apa itu? Keselamatan. Hidup yang kekal. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di luar Yesus, berkat ini tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain. Itu sebabnya kita jangan heran. Mereka bekerja keras, yaitu hukum. Mereka bekerja, mereka akan dapatkan hasil. Mereka beramal, mereka menabur, mereka akan menuai. Tapi percayalah bahwa Tuhan memiliki berkat khusus buat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua. Mereka ada bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka hadapi juga pasca pembuangan masa-masa yang sulit. Mereka hadapi juga. Bukan berarti mereka tidak mengalami masa-masa sulit. Mereka mengalami masa-masa sulit. Tapi lihatlah apa yang mereka katakan. Perkataan-perkataan mereka, perkataan-perkataan yang menghormati Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhan melihat. Tuhan dengar dan Tuhan catat, dan buku yang dia catat itu ada di depannya. Artinya gini, Tuhan itu senantiasa fokus. Dia catat apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita akan terima upah. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang ke-17. Apa yang menjadi bagian kita? Ya. Tuhan berkata begini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang yang melayani Tuhan, kau akan jadi harta kesayangan Tuhan. Pada hari yang dia tentukan. Perhatikan gini, tidak hanya berhenti sampai situ. Ketika Tuhan menemukan kondisi ini, dia berjanji, ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah, yang mengabdi, yang melayani Tuhan, yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di akhirnya Tuhan memberikan sebuah janji. Dia berkata, kamu akan lihat kembali. Dulu memang tidak terlihat perbedaannya. Tapi karena orang Israel berkata-kata yang kurang ajar, Tuhan mengambil sebuah sikap. Dia berkata, mulai hari ini aku akan membuat pembedaan. Orang-orang yang melayani aku akan menjadi harta kesayanganku. Aku akan mengasihani mereka karena mereka melayani aku. Mereka menghormati aku. Mereka berkata tidak sia-sia mengabdi kepada Tuhan. Tidak sia-sia melayani Tuhan. Ya. Ada keuntungan yang besar waktu kami taat kepada Tuhan. Ada keuntungan yang besar waktu kami hidup dalam pertobatan. Sekalipun mungkin belum terlihat berkat di depan kami, tapi kami percaya berkat itu akan mengejar orang percaya. Tidak perlu kita kejar, berkat akan mengejar kita. Orang mengejar berkat, tapi kita dikejar oleh berkat. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, aku akan buat perbedaan itu kembali. Kamu akan melihatnya. Bapak Ibu, doa saya hari ini buat setiap kita. Yuk, awasi kata-kata kita. Jangan lagi kita berpikir dalam pemikiran kita, apalagi terbersit dalam hati kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan tentang Tuhan. Ya, jangan sampai kita berkata tidak ada gunanya melayani Tuhan.
Nggak ada gunanya mengabdi, mentaati apa yang dia mau kita lakukan. Nggak ada gunanya bertobat. Ya udahlah, gini aja lah, gini juga sudah enak kok. Ya, jangan sampai kita berkata percuma kita hidup benar. Tuh orang yang udah hidup benar juga tetap diberkati. Tuh mereka lebih sehat, lebih maju, lebih kaya, lebih sukses. Bapak Ibu, semua pernyataan-pernyataan itu di pandangan mata Tuhan dalam penilaiannya, itu adalah perkataan yang sangat-sangat tidak sopan. Bahkan Alkitab berkata, bicaramu kurang ajar. Tapi waktu kita menghormati Tuhan, keadaan boleh semakin buruk, tapi waktu kita menghormati Tuhan, kita mengabdikan diri melayani seperti anak melayani bapaknya. Tuhan bilang gini, aku akan bela hidupmu. Aku akan membuat pembedaan orang benar dan orang fasik. Yang beribadah, yang mengabdi, yang melayani, yang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena hamba itu kan cuma taat saja. Tuhan mau apa? Ya. Tuhan mau apa? Ya. Gitu kan? Hamba itu cuma begitu, taat gitu. Tuhan bilang, aku akan melakukan pembedaan. Saya berdoa, kiranya di masa-masa seperti ini, nyatalah pembedaan Tuhan atas hidup kita dengan orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau didapati kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, yuk kita bertobat sama-sama. Yuk kita perbaiki kehidupan kita supaya sungguh pembedaan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Baginya segala kemuliaan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat didikan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menghormati Tuhan. Bahkan dalam situasi yang tidak enak, dengan kami tetap melayani Tuhan, mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Dengan kami mentaati, menjaga kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Kalau kami salah, kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Kami mau mengucap syukur atas semua kondisi dan keadaan yang kami sedang alami. Kami tidak mau iri dengan hidup orang lain, karena kami tahu kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Makasih Bapa di surga. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menyinari kita dengan wajahnya dan memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita, kemenangan, penghiburan, penyertaan, penyediaan ilahi. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita percaya kita diberkati Tuhan dan kita terima berkat ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.